Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Silvinanda Sari dengan NIM 201110301054. Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan. Saya di sini akan menjawab soal dari Bapak Ilham yang mana tentang mata kuliah metode observasi bawah laut. Di mana soal yang nomor satunya itu kelemahan ekosonder. Yang pertama itu harganya mahal. Untuk membeli sebuah ekosonder itu kebanyakan ekosonder menggunakan kertas khusus dan baterai yang mahal, dan juga harus menghabiskan waktu yang diperlukan untuk membersihkannya dan memperbaikinya hingga bisa bekerja. Jika rusak akan memerlukan tukang khusus seperti tukang perbaikan radio transiator untuk memperbaikinya. Jadi itu banyak kekurangannya sekali, dan kelebihannya itu tidak membuang-buang waktu, dan bahan bakarnya itu mencoba menangkap ikan di tempat dimana ada beberapa ikan itu atau tidak ada ikan sama sekali, dapat menangkap ikan juga kayak gitu lebih banyak karena menggunakan ekosonderma yang menunjukkan dimana terdapat ikan lebih banyak untuk ditangkap. Ekosonder juga menunjukkan kedalaman air, dapat melihat batu, bangkai kapal atau sampah di bawah sehingga dapat menghindari kehilangan atau kerobekan jaring Anda. Yang kedua itu prinsip kerja ekosonder. Perangkat akustik ini memiliki beberapa komponen seperti pemancar, penerima gelombang, dan beberapa peralatan pendukung lainnya seperti komputer dan GPS atau Global Positioning System. Prinsip kerjanya yaitu pada transmitter terdapat transducer yang berfungsi untuk merubah energi listrik menjadi suara. Kemudian suara yang dihasilkan dipancarkan dengan frekuensi tertentu. Suara ini dipancarkan melalui medium air yang mempunyai kecepatan rambat sebesar V sama dengan 150 m atau m per s. Ketika suara ini mengenai objek, misalnya ikan, maka suara ini akan dipantulkan sesuai dengan sifat gelombang, yaitu gelombang ketika mengenai suatu penghalang dapat dipantulkan, diserap dan dibiaskan. Maka hal yang sama pun terjadi pada gelombang ini, yaitu ketika gelombang mengenai objek, maka sebagian energinya ada yang dipantulkan, dibiaskan ataupun diserap. Untuk gelombang yang dipantulkan, energinya akan diterima oleh reservoir. Biasanya besarnya energi yang diterima akan diolah dengan suatu program, kemudian akan diperoleh keluaran atau output dari program tersebut, di mana hasil yang diterima berasal dari besarnya energi yang diterima akan diolah dengan suatu program, kemudian akan diperoleh keluaran atau output dari program tersebut, di mana hasil yang diterima berasal dari pengolahan data yang diperoleh dari penentuan selang waktu antara pulsa yang dipancarkan dan pulsa yang diterima. Dan dari hasil ini dapat diketahui jarak dari suatu objek yang dideteksi. Selain digunakan untuk mencari posisi ikan, alat ini juga digunakan untuk mengetahui kedalaman laut dan juga dapat digunakan untuk studi perikanan, yaitu untuk mengetahui keberadaan atau distribusi, ukuran, tingkah laku dari hewan dan tumbuhan yang ada di bawah laut. Dan yang ketiga, faktor yang diperlukan dalam pengambilan foto atau video bawah air, yaitu yang pertama ada fokus, pemfokusan, yang kedua ada bukaan diafragma, yang ketiga ada speed atau kecepatan rana, yang keempat ada bagian-bagian scuba dan fungsinya, yaitu nomor 4 sekarang bagian-bagian scuba dan fungsinya. Yang pertama itu ada masker untuk melindungi mata dari air serta agar dapat melihat dengan jelas. Yang kedua itu ada regulator, berfungsi untuk mengalirkan udara ke mulut saat sedang bernafas di dalam air. Yang ketiga ada wetsuit atau dry suit, berfungsi untuk melindungi diri dari dinginnya air ketika berada di dalam air. Dan yang keempat, buoyancy atau conventional device, berfungsi sebagai tempat letaknya tabung udara. Nah, yang kelima ada wakeboard, berfungsi sebagai pemberat untuk menarik penyelam menuju ke dasar perairan. Yang keenam ada fins atau kaki kata, yang berfungsi untuk mempercepat gerakan saat berenang oleh seorang penyelam. Yang ketujuh ada gauges, yang mana gauges ini berfungsi untuk menunjukkan jumlah udara atau oksigen yang tersisa di dalam tabung oksigen. Nah, yang kedelapan ada drive computers, yang berfungsi untuk menunjukkan ke dalam air, tekanan air dan suhu air itu.
Yang kesembilan ada tabung udara, yang mana tabung udara ini berfungsi sebagai wadah yang digunakan untuk mengisi udara ketika menyelam. Nah, soal terakhir, adapun moba dalam bidang perikanan tangkap digunakan untuk, yaitu yang pertama untuk penelitian, di mana di penelitian ini biasanya digunakan untuk macam-macam penelitian yang biasanya digunakan untuk para dosen, mahasiswa, ataupun perusahaan-perusahaan. Sekian jawaban dari saya. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Maka saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.